Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia dengan makalah yang berjudul Bahasa Indonesia. Dengan saya Putri Lailatul Ulia NPM 2021030391 sebagai moderator yang akan menjelaskan latar belakang pembuatan makalah. Umumnya, kesulitan pertama membuat karya ilmiah adalah mengungkapkan pikiran menjadi kalimat. Dalam bahasa ilmiah, sering dilupakan antara paragraf dan kalimat. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Dan mengenai pembuatan paragraf, untuk mengetahui mengenai paragraf secara umum yang sering digunakan dalam kegiatan karya tulis dan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan paragraf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurholis NPM 292. Di sini saya akan membahas tentang pengertian paragraf dan ciri-ciri paragraf. Yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu kumpulan dari suatu kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Dapat diartikan pula, paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya. Paragraf juga dapat disebut sebagai penuangan ide dari penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. Paragraf juga dapat disebut sebagai karangan yang singkat. Yang kedua yaitu ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf yang pertama yaitu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Yang kedua yaitu letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri menjorok ke kanan untuk jenis karangan biasa. Sedangkan untuk karangan ilmiah seperti makalah, skripsi dan tesis letaknya berjarak 8 spasi. Yang ketiga, di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama yang terletak pada kalimat utama. Yang keempat, kalimat selanjutnya disebut kalimat penjelas. Yang kelima, memenuhi beberapa syarat paragraf yang baik, yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan kevariasian. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Rian Permana. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Permana dengan NPM terakhir 182. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf berdasarkan letak dan pikiran utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif merupakan paragraf kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan untuk kalimat penjelasannya diletakkan setelah kalimat utama. Yang kedua, paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf dan kalimat penjelasannya terletak sebelum kalimat utama. Dan yang ketiga, paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, sedangkan kalimat penjelasannya berada di tengah-tengah paragraf. Macam-macam paragraf berdasarkan ceritanya. Yang pertama, paragraf narasi merupakan paragraf yang menceritakan suatu kejadian berdasarkan urutan waktunya. Yang kedua, paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Yang ketiga, paragraf argumentasi merupakan paragraf yang digunakan untuk menuangkan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis yang disertai bukti dan fakta. Dan keempat, paragraf persuasi merupakan paragraf yang mempunyai tujuan untuk membujuk orang lain supaya melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya.
Dan untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Putri Aulia Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Rahma, NPM 2021030221. Saya di sini akan menjelaskan tentang syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan, yaitu semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Yang kedua, kepaduan adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah difahami. Yang ketiga, kelengkapan salah satu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelasan yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Yang keempat, panjang paragraf pada setiap tulisan tidak sama, tergantung pada beberapa jauh dalamnya suatu bahasa dan tingkah pembaca yang menjadi sasaran. Yang kelima, pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas. Pertanyaan yang satu disusun oleh pertanyaan yang lain dengan wajar dan bersertalian secara logis. Fungsi paragraf. Paragraf mempunyai berbagai macam fungsi. Antara beberapa fungsi paragraf diantaranya adalah paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Mencurahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuat, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.